Saudara, saat ini banyak kejadian dan berita-berita yang menakutkan. Bagaimana keadaan moral manusia yang semakin merosot, kejahatan yang semakin meningkat. Manusia mempertontonkan perbuatan-perbuatan iblis, pembunuhan, kenajisan, penindasan, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, dan sebagainya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 4, firman Tuhan menggambarkan keadaan manusia pada akhir zaman. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri, kemudian menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sifat dan perbuatan manusia yang hidup dalam kegelapan, ditambah keadaan alam yang bergejolak, gempa bumi di berbagai tempat, angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir yang menewaskan banyak orang. Belum lagi ancaman berbagai virus penyakit, serta keadaan ekonomi yang semakin sulit. Semua ini dapat membuat iman orang percaya menjadi lemah. Saudara, untuk menghadapi keadaan ini, Allah Bapa memberikan cara bagi setiap umatnya agar dapat kuat dan menang menghadapi keadaan yang sukar ini, yaitu tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan adalah sebuah ikatan atau persatuan yang akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara hadapi, ada Tuhan yang menyertai dan menopang serta memimpin saudara. Persekutuan dengan Tuhan Yesus yang tinggal dalam hati saudara akan memberi keteguhan dan pengharapan. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Allah Bapa tidak akan membiarkan saudara, karena saudara adalah anaknya, dan Dia adalah Bapa yang setia. Jika Nuh dan keluarganya terlindungi dari air bah, karena berada dalam bahtera yang dibuatnya sesuai petunjuk Tuhan, maka saat ini orang yang berada dalam persekutuan setiap saat dengan Kristus
akan terlindungi dari keadaan zaman ini. Daud berkata, "Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Mazmur 73 ayat 26, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Persekutuan yang harus dimiliki umat Tuhan supaya kuat dan menang. Yang pertama, persekutuan dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus, seseorang akan menemukan kehadiran Allah, diri Allah, kekuatan dan tuntunan Allah dalam hidupnya. Persekutuan dengan Kristus akan menghasilkan buah dari hidup seorang anak Tuhan, baik buah-buah roh maupun buah penginjilan. Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Persekutuan dengan Kristus membuat umat Tuhan tetap berjaga-jaga. Wahyu 16 ayat 15. "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Yang kedua, persekutuan dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Roma 8 ayat 14. "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." 2 Korintus 13 ayat 13. "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Yang ketiga, persekutuan dengan firman Tuhan. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 160. "Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Saudara, umat Tuhan yang berpegang pada perkataan Tuhan, yang berjalan menurut hukum-hukum Tuhan, akan tetap kuat. Daniel 11 ayat 32b. "Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Yang keempat, persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Jemaat mula-mula
selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Saudara, mari bangun persekutuan dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Belajar mengutamakan, menomorsatukan Tuhan Yesus dari semua aspek hidup ini. Mulai dari bangun pagi, memanggil Dia, berdoa dan saat teduh, sampai malam hari, tetap komunikasi dengannya yang ada di dalam hati saudara. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Allah Bapa menghendaki umat-Nya tinggal dalam persekutuan, terus hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tuhan Yesus memberkati.